Selamat sore kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga. Kita berada dalam channel Diskursus Teologia untuk mengembangkan channel ini dan memperoleh ulasan sekitar dasar iman Kristen. Saya mohon channel ini untuk di-subscribe, lalu ditekan lonceng notifikasinya dan di-share agar kita makin banyak memperoleh informasi mengenai dasar iman Kristen kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu teologi baptisan air. Kajian teologis dogmatis mengenai baptisan anak dan dewasa, baptisan percik dan selam, dan baptisan ulang, serta relevansinya bagi kehidupan gereja masa kini. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena memiliki latar belakang sebuah masalah. Dalam mendekati topik baptisan ini terdapat perdebatan dan tata cara pelaksanaan atau teknis dari baptisan itu. Sekalipun secara substansial tidak ada perbedaan hakiki dalam memahami eksistensi baptisan itu dalam gereja-gereja. Sebab semua gereja-gereja di dunia ini akan membaptis di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada umumnya gereja-gereja aliran baptis, karismatis, pentakostal menekankan teknis pelaksanaan baptisan itu harus diselamkan atau dibenamkan. Sedangkan gereja-gereja arus utama aliran Lutheran menerangkan bahwa teknis pelaksanaan baptisan itu tidak harus dibenamkan atau diselamkan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara dicurahkan, dipercik, atau dituangkan. Selain itu, gereja-gereja aliran baptis, karismatis, dan pentakostal juga menekankan bahwa teknis pembaptisan itu harus dilakukan pada orang yang dewasa. Akan tetapi gereja-gereja aliran mainstream atau Lutheran menekankan bahwa baptisan itu juga bisa dilakukan kepada anak-anak. Karena perbedaan tata cara atau teknis pembaptisan ini, maka terjadilah perang ayat atau dalil dengan cara mengutip ayat-ayat Alkitab dari kedua denominasi ini, di mana aliran pentakostal, karismatis, dan baptis mengumpulkan dalil-dalil Alkitab yang membenarkan tata cara pembaptisan selam dan dewasa. Dan di pihak gereja-gereja Lutheran aliran mainstream juga mengemukakan dalil-dalil Alkitab yang membenarkan juga tata cara pembaptisan percik dan pencurahan kepada anak-anak. Nah, yang menjadi persoalannya, ada pihak-pihak tertentu yang bersikap arogan dan superior atas apa yang diyakininya dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif dan arogansi yang tendensinya merendahkan keyakinan tata cara orang lain. Untuk dilanjut, kita akan meretasnya dalam pembahasan di bawah ini. Kita akan coba melihat etimologi baptisan. Kalau kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baptisan itu adalah penggunaan air untuk penyucian agama, khususnya sebagai sakramen penerimaan seseorang ke dalam agama Kristen melalui pemandian. Dalam Alkitab, kata baptis berasal dari bahasa Yunani, baptizo, dari kata dasar bapto, yang artinya membersihkan, membenamkan, atau mencelupkan. Akan tetapi kata baptizo tidak harus diartikan dibenamkan atau diselamkan, tetapi juga pencurahan. Seperti dalam Injil Matius 3:11 dikatakan, diterangkan di sana bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dikatakan dalam bahasa Yunaninya, autos subaptizo en pneuma hagios. He will baptize you with the Holy Spirit. Nah, dari ayat ini dikatakan di sana bahwa pembaptisan yang dilakukan Yesus atau pembaptisan dengan Roh Kudus itu di sana tidak dipermandikan dengan Roh Kudus, di sana tidak ditenggelamkan dengan Roh Kudus, tapi di sana dicurahkan, dipercikkan, dituangkan dengan Roh Kudus. Dan menurut kesaksian Petrus, kata pembaptisan dengan Roh Kudus bukan dalam arti mereka dibenamkan atau diselamkan di dalam Roh Kudus, tetapi dicurahkan dengan Roh Kudus. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2:33, redaksinya begini. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya. Perhatikan kata ini, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kisah Para Rasul 2:33. Perhatikan baptisan Roh Kudus atau baptizo pneuma hagios diartikan sebagai eko atau pouret yang artinya dituangkan atau dicurahkan. Peran baptisan penting karena di dalam iman Kristen, baptisan itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan Tuhan Yesus, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Iman Kristen mengajarkan bahwa baptisan adalah pengganti sunat bagi kekristenan atau bagi gereja, di mana baptisan sebagai tanda dan materai perjanjian Allah yang mengikat dengan umatnya. Saudara bisa lihat referensinya dari kitab Roma pasal 6 ayat 1-14, dari kitab Kolose pasal 2 ayat 11-12. Dan dalam dogma Kristen, baptisan air itu adalah simbol 5 hal. Pertama, baptisan adalah simbol hidup baru atau the new life. 2, baptisan itu adalah simbol pengampunan dosa. 3, baptisan itu adalah simbol menjadi atau masuk
ke dalam umat Allah dalam Kristus Yesus. 4. Baptisan adalah simbol dari lepas dari cengkeraman iblis dan neraka. 5. Baptisan sebagai simbol penerimaan kehidupan kekal atau surga. Karena itu tanpa baptisan seseorang tidak akan sah dikatakan sebagai seorang pengikut Yesus Kristus atau Kristen. Dalam iman Kristen, baptisan itu termasuk dalam golongan sakramen. Dan dalam gereja Protestanisme, sakramen itu ada 2, yakni baptisan kudus dan perjamuan kudus. Berbeda dengan gereja Katolik yang mengakui ada 7 sakramen, yaitu yang pertama sakramen pembaptisan, kedua sakramen penguatan, ketiga sakramen ekaristi, keempat sakramen pengakuan dosa, kelima sakramen tahbisan, yang keenam sakramen perkawinan, dan yang ketujuh sakramen urapan orang sakit. Sakramen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, atau dari kata sacramental, yaitu tanda yang terlihat atau rahmat Allah yang terlihat melalui sarana air, roti, dan anggur. Secara substansial, hakikat baptisan itu bukan terletak pada air atau pada tata cara melakukan baptisan itu, tetapi hakikat baptisan itu terletak ke dalam nama Allah Trinitas itu, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa bisa demikian? Karena itu sesuai dengan amanat atau perintah agung Tuhan Yesus yang berbunyi dalam Matius 28 ayat 19, redaksinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Matius 28 ayat 19. Dalam tubuh gereja Protestanisme sendiri, pemaknaan fungsional baptisan itu mengalami perbedaan cara pandang antara gereja aliran Pentakosta karismatis yang menekankan bahwa yang berhak menerima baptisan kudus itu harus orang sudah dewasa, dan aliran Luteranisme menerangkan bahwa setiap orang berhak menerima baptisan kudus itu, baik ia dalam kondisi anak-anak atau bayi maupun dia dalam kondisi orang dewasa, tergantung situasi di mana ia terpanggil untuk menerima baptisan kudus itu. Kedua pandangan fungsional ini tentang baptisan kudus ini saling memiliki akar atau dalil dalam Alkitab itu sendiri. Lalu kita akan lihat apa sih dasar teologis baptisan dewasa itu. Bagi gereja-gereja yang melakukan baptisan dewasa, hal itu dikemukakan karena alasan-alasan teologis sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang patut dibaptis adalah orang yang sudah mampu mengakui dosanya atau bertobat. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, dan tentu anak-anak tidak bisa melakukannya. Dasar Alkitabiahnya diambil dari Kisah Para Rasul 2:38, redaksinya begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dengan kata lain, menurut aliran gereja ini, hanya orang dewasa yang bisa bertobat, sedangkan anak-anak belum bisa bertobat. Selain itu, aliran gereja seperti ini juga menekankan bahwa orang-orang yang patut menerima baptisan adalah orang-orang yang sudah menghasilkan buah-buah pertobatan. Hal itu dikutip dari Alkitab, dari kitab Matius pasal 3:7-8, redaksinya begini. Tetapi pada waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular budak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan dalam pemikiran aliran gereja ini, hanya orang dewasa sajalah yang telah menghasilkan buah pertobatan yang bisa dibaptis, sedangkan anak-anak belum mampu menghasilkan buah pertobatan. Sekalipun dalam ayat ini juga terdapat bantahan atas pendapat itu, bahwa orang dewasa pun belum tentu dapat bertobat dan menghasilkan pertobatan, karena orang-orang Farisi dan Saduki yang datang kepada Yohanes Pembaptis ini di Sungai Yordan adalah orang-orang yang dalam kondisi sudah dewasa. Tetapi Yohanes Pembaptis menolak membaptis mereka karena alasan mereka belum bertobat dan mereka belum menghasilkan buah pertobatan. Artinya, umur yang dewasa juga belum bisa dijadikan ukuran untuk menyatakan seseorang itu telah mampu bertobat atau menghasilkan buah pertobatan. Alasan yang kedua, menurut aliran gereja ini pula, bahwa orang yang patut dibaptis adalah orang yang telah mampu menyatakan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasar Alkitabiah ini dikutip dari Matius 28 ayat 19. Begini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi melalui teks ini logika berpikirnya, menjadi murid-murid Tuhan Yesus dulu baru dibaptis. Dan kata menjadi murid-murid Yesus itu menerangkan bahwa orang-orang itu telah percaya dahulu kepada Tuhan Yesus atau telah mengikrarkan imannya dulu kepada Tuhan Yesus baru dibaptis. Dan menurut hemat aliran gereja ini, hanya orang dewasa yang mampu menyatakan atau mengikrarkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, sedangkan anak-anak tentu tidak akan bisa. Nah, di sini terjadi dilema. Dibaptis dulu baru sah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, atau sudah sah dulu menjadi murid-murid Tuhan Yesus baru dibaptis. Lalu kita dengar apa dasar teologis baptisan anak. Ada beberapa alasan teologis berdasarkan dalil Alkitab yang sering dikemukakan gereja yang melakukan baptisan anak ini. Pertama, bagaimana Paulus ketika di Filipi memberitakan Injil dan mengajak orang di sana untuk dibaptis.
Lalu seorang perempuan bernama Lydia, seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira, yang sedang beribadah mendengarkan khotbah Petrus. Maka Tuhan membukakan hati Lydia, maka ia dan seisi rumahnya dibaptis. Hal itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Redaksinya begini. Sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Kata dibaptis bersama seisi rumah, kata ini menerangkan bahwa di dalam seisi rumah itu pasti ada anak-anak, dan diyakini dan diasumsikan bahwa Paulus melakukan baptisan anak-anak kepada anak-anak Lydia. Demikian juga halnya dengan kepala penjara di Filipi. Karena pemberitaan Injil, maka Paulus dan Silas dipenjara dan didera. Maka tengah malam ketika Paulus dan Silas berdua dalam penjara itu, terjadilah gempa bumi. Maka terlepaslah semua belenggu mereka dan pintu penjara terbuka lebar. Melihat tanda mukjizat itu, maka tanya kepala penjara itu kepada mereka, Tuhan, apakah harus kuperbuat agar aku selamat? Lalu jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Seketika itu juga kepala penjara itu dan seisi rumahnya memberikan diri dibaptis, sesuai dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 19-33. Kata mereka dibaptis dan seisi rumahnya tentu menerangkan anak-anak juga ikut dibaptis di sana. Yang kedua, jika baptisan adalah ganti sunat dalam perjanjian lama, bukankah sunat itu dilakukan kepada anak-anak yang telah berumur 8 hari? Seperti dalam Lukas 2:21 redaksinya begini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti yang dikatakan Alkitab bahwa baptisan adalah pengganti sunat dalam perjanjian lama. Pada waktu itu orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem mengklaim, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 15 ayat 1b. Tetapi Paulus dan Barnabas membantah habis-habisan pendapat itu dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 2. Lalu Petrus berkata, dan Allah mengenal hati manusia dan menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengkaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka seperti kita, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, setelah ia menyucikan hati mereka dengan iman. Kisah Para Rasul 15 ayat 8-9. Lalu diambillah keputusan bahwa orang Kristen dan Yahudi tidak harus atau wajib mengikuti adat istiadat atau tradisi Yahudi. Hal itu ditegaskan Rasul Paulus dan Barnabas dengan berpendapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Kisah Para Rasul 15 ayat 19. Dan hal itulah yang dilakukan Paulus, di mana tradisi sunat dalam perjanjian lama bagi keturunan Yahudi tidak harus dilaksanakan kepada orang non-Yahudi, dan baptisanlah pengganti sunat itu. Itulah kenapa Titus, seorang Yunani dan yang telah menjadi Kristen, ia tidak diharuskan bersunat tetapi harus dibaptis. Hal itu dicatat dalam Galatia 2 ayat 3 redaksinya begini. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Galatia 2 ayat 3. Jadi di mata para rasul, baptisan itu adalah pengganti sunat dalam tradisi Yahudi. Sebab sunat dan baptisan sama-sama memiliki orientasi yang sama, yakni sebagai simbol dan tanda umat Allah yang menerima pengampunan dosa dan sebagai pengikatan perjanjian antara Allah dan umatnya. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 21 redaksinya begini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 21. Dan hal yang sama juga dikatakan Rasul Paulus dalam Titus 3 ayat 5, dikatakan redaksinya seperti ini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi oleh karena rahmatnya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Alasan yang ketiga, perintah Tuhan Yesus untuk membawa anak-anak kepadanya dan jangan dihalang-halangi. Hal itu dicatat dalam Injil Matius 19 ayat 14. Redaksinya, tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Kata biarkan anak-anak itu datang kepadaku, dipahami denominasi gereja ini adalah dengan baptisan. Sebab menurut denominasi gereja ini, bahwa baptisan adalah satu-satunya cara agar seseorang itu sah menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi umat Tuhan Yesus. Jadi jika anak-anak tidak dibaptis, lalu milik siapakah masa kanak-kanaknya? Jika baptisan adalah satu-satunya cara agar seseorang sah menjadi milik Tuhan Yesus. Yang keempat, perintah Tuhan Yesus sendiri bahwa semua bangsa harus dijadikan murid-murid Tuhan Yesus, dengan cara semua bangsa harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu
pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata semua bangsa dipahami, tentu di sana sudah termasuk anak-anak, sebab bangsa adalah bagian dari anak-anak itu sendiri. Jadi jika semua bangsa harus menjadi murid Tuhan Yesus, maka tentu semua bangsa harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan anak-anak ikut di dalamnya. Nah, kita akan coba lihat apa dasar teologis baptisan selam. Ada beberapa alasan teologis berdasarkan dalil Alkitab yang sering dikemukakan bagi gereja yang melakukan baptisan selam, antara lain: 1. Yesus dibaptis dengan cara diselam, dengan mengutip Matius 3:16. Di sana diterangkan Yesus dibaptis dengan cara diselam, yakni Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dengan kata dipakainya Yesus segera keluar dari air, maka diasumsikan Yesus dibaptis selam, karena itu Yesus masuk dan keluar dari dalam air. Yang kedua, Rasul Filipus membaptis seorang Ethiopia yang pekerjaannya sebagai sida-sida atau pembesar kerajaan, yakni seorang kepala perbendaharaan Sri Kande, ratu negeri Ethiopia. Filipus membaptis sida-sida itu dengan cara diselam, dengan mengutip Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Redaksinya begini: lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Kata keduanya turun ke dalam air diyakini dan diasumsikan bahwa Filipus melakukan baptis selam kepada sida-sida Ethiopia itu. Lalu kita akan coba lihat apa dasar teologis baptisan percik. Ada beberapa alasan teologis yang dikemukakan oleh denominasi gereja yang melakukan baptisan percik, yaitu yang pertama, kata baptis dalam bahasa Yunani atau baptizo tidak harus dipahami sebagai yang ditenggelamkan atau diselamkan, karena Tuhan Allah sendiri dalam memberikan baptisan Roh Kudus atau Pentakosta tidak dengan cara diselamkan atau ditenggelamkan, melainkan dengan cara dicurahkan, dituangkan atau dipercik. Sebab dalam hemat denominasi gereja ini, baptisan air adalah simbol dari baptisan Roh Kudus, atau dengan kata lain, baptisan air adalah lambang untuk menyatakan baptisan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 7 ayat 39, redaksinya begini: yang dimaksudnya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Seperti Tuhan Yesus yang menerima baptisan air dan serta-merta menerima baptisan Roh Kudus dalam Matius 3:16. Nah, bukankah Alkitab menerangkan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah dibaptiskan dengan cara dicurahkan, dituangkan atau dipercik? Demikianlah baptisan air itu juga boleh dilakukan dengan cara dicurahkan, dituangkan atau dipercik. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dalam Yesaya 32:15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun-kebun buah-buahan, dan kebun-kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Yesaya 32:15, di mana roh kudus itu dikatakan dicurahkan. Begitu juga dikatakan Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 32:29, redaksinya seperti ini: aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel 32:29. Di sini Allah juga mencurahkan rohnya, bukan menenggelamkan rohnya atau menyelamkan rohnya kepada orang, tapi mencurahkan. Begitu juga dikatakan Nabi Yoel dalam Yoel 2:28, redaksinya seperti ini: rohku ke atas kaum Israel, dikatakan sepertinya aku, dan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan. Joel 2:28. Dan seperti kesaksian Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul 10:45 dikatakan begini: dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena mereka melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 10 ayat 45. Jadi kita bisa mengerti kenapa gereja-gereja yang melakukan baptisan percik itu, karena menurut gereja ini baptisan itu tidak harus dalam arti ditenggelamkan atau diselamkan, karena baptisan air itu adalah gambaran baptisan roh. Jika baptisan Roh Kudus itu agak dituangkan, dipercikkan, nah tentu baptisan air juga bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Lalu kita akan bicara tentang fenomena baptisan ulang. Apa itu baptisan ulang? Baptisan ulang adalah sebuah opini dan narasi yang menyatakan bahwa satu baptisan itu tidak sah, sehingga harus diulangi. Pada umumnya oknum yang menggemakan narasi, asumsi, dan opini baptisan ulang ini adalah oknum yang menganggap satu baptisan itu tidak sah, karena tidak sesuai dengan tata cara yang ia yakini atau yang ia ketahui tentang baptisan. Pada umumnya baptisan yang tidak dianggap sah itu adalah baptisan yang dilakukan kepada anak-anak dan dipercik, sehingga harus dibaptis ulang.
dengan tata cara yang oknum itu yakini benar, dengan cara diselam dan untuk orang dewasa. Sekalipun keabsahan antara baptisan dewasa dan anak atau baptisan selam dan pecik sama-sama di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus atau dalam nama Allah Trinitas. Lalu bagaimana pandangan teologis memandang fenomena baptisan ulang itu? Apakah praktek baptisan ulang itu dapat dibenarkan secara alkitabiah? Yang pertama yang harus kita pahami lebih dahulu, bagaimana kita mendefinisikan arti baptisan ulang itu. Jika seseorang dibaptis, lalu ada oknum yang memakai dalil-dalil Alkitab untuk mempengaruhi orang lain supaya baptisannya itu diulangi karena dianggap tidak sah, dan orang tersebut setuju untuk dibaptis ulang, maka tentu saja orang tersebut sudah 2 kali dibaptiskan. Lalu kita coba tanya Alkitab, apakah ada praktek baptisan 2 kali pada seseorang yang dilakukan di dalam Alkitab? Ternyata jika kita cek dalam Alkitab, tidak ada praktek 2 kali seseorang dibaptiskan atas alasan apapun. Bahkan Alkitab menerangkan Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia itu hanya 1 kali dibaptis. Dan jika kita cross check juga dalam Alkitab, ternyata para rasul-rasul Tuhan Yesus pun pada zaman gereja mula-mula 1 kali membaptis dan 1 kali dibaptis. Tidak ada yang 2 kali, atau tidak ada rasul-rasul itu melakukan praktek membaptis seseorang 2 kali. Karena itu dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 5, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Efesus 4 ayat 5. Jadi baptisan itu hanya 1 kali, bukan 2 kali. Sebab baptisan air yang kita terima dalam nama Tuhan Yesus adalah proklamasi kita bahwa kita telah terhisap di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dan terorang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 3-4. Maka boleh dikatakan bahwa setiap orang yang telah dibaptis 2 kali, hal itu adalah tidak alkitabiah. Karena tidak ada orang percaya yang diceritakan Alkitab yang dibaptis 2 kali. Dan tentu saja segala sesuatu perbuatan yang lari atau berseberangan dengan perintah Allah di dalam Alkitab adalah dosa. Demikian juga orang-orang yang melakukan baptisan ulang atau melakukan baptisan 2 kali terhadap seseorang, itu juga perbuatan yang tidak alkitabiah. Dan perbuatan yang tidak alkitabiah adalah perbuatan dosa. Nah, orang yang dibaptis 2 kali tentu seolah-olah orang itu jauh lebih besar dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pun hanya sekali dibaptiskan. Dan orang-orang yang melakukan pembaptisan ulang atau yang melakukan pembaptisan 2 kali kepada seseorang, itu juga berarti seolah-olah oknum itu lebih besar daripada rasul-rasul Tuhan Yesus. Sebab para rasul-rasul Tuhan Yesus tidak ada satupun yang pernah membaptis seseorang sampai 2 kali karena alasan apapun. Karena yang menerima baptisan 2 kali itu dan yang melaksanakan pembaptisan 2 kali itu kelak akan mempertanggungjawabkan baptisan itu di hadapan Tuhan. Sama seperti Petrus yang mempertanggungjawabkan baptisan yang dilayangkannya kepada Cornelius dan seisi rumahnya yang non-Yahudi itu. Ketika sidang Yerusalem, para rasul Yahudi bertanya kepada Petrus, mengapa ia membaptis orang yang non-Yahudi seperti Cornelius? Maka jawab Petrus dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 17, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, maka pada waktu kita memulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana aku mencegah dia? Kisah Para Rasul 11 ayat 17. Artinya pada awal mulanya Petrus tidak ada niat membaptis Cornelius dan seisi rumahnya karena mereka non-Yahudi. Akan tetapi Allah sudah membaptis mereka dengan Roh Kudus. Lalu jika Allah saja sudah berkenan membaptis mereka dengan Roh Kudus, sama seperti kita dibaptis dengan Roh Kudus, bagaimana mungkin aku tidak membaptis mereka dengan air? Kira-kira seperti itulah pertanggungjawaban Petrus terhadap baptisan air yang dilakukan kepada Cornelius. Disinilah gereja harus hati-hati dan tidak boleh gegabah dalam soal baptisan. Jangan didorong karena euforia, merasa paling benar dalam hal baptisan, akhirnya dengan mudah melegalkan baptisan ulang atau melegalkan seseorang menerima baptisan 2 kali. Karena fakta Alkitabnya, tidak ada orang-orang kudus Allah dalam Alkitab yang menerima baptisan 2 kali, dan tidak ada orang-orang kudus Allah yang melayangkan baptisan sampai 2 kali kepada seseorang. Sedangkan Paulus saja seorang rasul besar yang dipakai Allah begitu luar biasa sehingga Injil boleh menyebar dan dimenangkan di tanah non-Yahudi. Rasul Paulus tidak gegabah dalam soal membaptis dan terkesan membatasi dirinya dan pelayanannya dalam soal baptisan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 14-17. Redaksinya begini, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku membaptisnya, kecuali aku tidak tahu entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis,
tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 1 Korintus 1 ayat 14 sampai 17. Jadi terang sekali, seorang rasul sekelas Paulus membatasi dirinya dalam hal membaptis. Atau dengan kata lain, Rasul Paulus sangat berhati-hati dalam melakukan pembaptisan. Sebab Paulus tahu bahwa segala pembaptisan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbeda dengan konteks gereja masa kini, yang merasa superior, merasa paling benar, dan paling pantas untuk melayangkan baptisan, dan memandang baptisan gereja lain itu salah dan tidak sah. Akhirnya apa yang terjadi? Pembaptisan itu terkadang terjadi melewati batas-batas yang telah ditentukan Alkitab. Dan di sisi lain terkadang baptisan itu mengkerdilkan atau mendangkalkan atas apa yang telah ditentukan oleh Alkitab melalui fenomena baptisan ulang atau baptisan yang dilayangkan pada seseorang sampai 2 kali. Lalu kita akan coba melihat hubungan baptisan dengan tradisi Yahudi di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab berisi dari perkataan Allah atau firman Allah, tetapi Alkitab juga berisi tentang informasi sejarah, sastra, puisi, lagu, dan juga berisi adat istiadat Yahudi atau Israel. Sehingga kita harus bisa membedakan mana perintah Tuhan dalam Alkitab dan mana tradisi Yahudi dalam Alkitab. Sebab dalam hemat saya, di dalam Alkitab, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah memerintahkan supaya umatnya melakukan tradisi Yahudi. Itulah mengapa di dalam Alkitab tidak ada ditemukan perintah Tuhan Yesus supaya umatnya meniru atau meneladani tradisi-tradisi Yahudi yang pernah dilakukan oleh kemanusiaan Yesus Kristus selama ia menjadi manusia di dunia ini. Tradisi Yahudi yang dimaksud adalah suatu tradisi keagamaan yang dimulai sejak zaman nenek moyang mereka, atau yang lebih sering dikenal dengan tradisi Taurat Yahudi. Bahkan Yesus sendiri di mata orang Yahudi dipandang sebagai pribadi yang hendak merubah atau mengganti tradisi Yahudi tersebut. Karena itu Yesus pernah berkata, "Jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya." Berikut ini akan saya coba paparkan tradisi-tradisi apa saja yang diikuti kemanusiaan Yesus Kristus dalam tradisi Yahudi. Yang pertama, Yesus lahir di kandang domba. Yang kedua, Yesus berbahasa Ibrani atau Aram atau Semitis. Yang ketiga, Yesus menggunakan kalender Yahudi untuk beribadah Sabat, yang dalam kalender Yahudi itu jatuh pada hari Sabtu. Yang keempat, larangan memakan hewan-hewan haram, salah satunya babi. Yang kelima, setiap anak laki-laki umur 8 hari harus disunat. Yang keenam, Yesus harus dibaptis di Sungai Jordan berumur 30 tahun dan Islam. Yang ketujuh, larangan jangan mengkonsumsi darah hewan. Yang kedelapan, jangan melakukan apapun pada hari Sabat termasuk memetik gandum. Yang kesembilan, larangan jangan melakukan mujizat pada hari Sabat. Kesepuluh, larangan jangan bergaul dengan orang-orang non-Yahudi dan Samaria. Yang ke-11, larangan jangan makan atau melakukan aktivitas apapun sebelum membasuh tangan. Yang ke-12, setiap orang yang wafat harus dikafani. Yang ke-13, dalam tradisi lisan Yahudi ada ciri-ciri fisik Yesus dilukiskan, dan itu berhasil dilukiskan oleh Da Vinci dan Uccellengo, di mana dalam tradisi lisan itu mereka menuliskan lisan-lisan itu dalam tulisan mereka, dan lukisan Yesus itu sampai kepada kita sampai hari ini. Dalam wujud budaya Semitis yang dilukiskan oleh Da Vinci dan Michelangelo itu, maka Yesus itu digambarkan dalam tradisi Yahudi berambut panjang, Yesus berkumis dan berjambang, Yesus selalu memakai baju gamis, dan Yesus selalu memakai sandal gunung, dan lain sebagainya. Andai kata kita berpikir bahwa mengikuti Yesus yang sejati adalah mengikuti Yesus sesuai dengan tradisi Yahudi yang ada di dalam Alkitab, sekalipun hal itu tidak ada diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti tradisi Yahudi dalam mengikutinya, tentu semua tradisi kekristenan atau gereja masa kini, dimanapun dan apapun gerejanya, semua salah sama sekali. Maksud saya adalah begini, jika memang dianggap bahwa pengikut Yesus yang sejati adalah menjadi Kristen dan sekaligus mengikuti tradisi Yahudi seperti yang diterangkan Alkitab, maka semua Kristen harus lahir di kandang domba di Bethlehem, tidak boleh lahir di rumah sakit. Setiap orang Kristen harus berbahasa Ibrani Semitis dalam setiap peribatannya, tidak boleh berbahasa Indonesia atau bahasa suku karena Yesus berbahasa Semitis. Setiap orang Kristen harus memakai kalender Yahudi, tidak boleh memakai kalender Masehi seperti Yesus memakai kalender Yahudi. Dan tentu saja kalau kita memakai kalender Yahudi, maka hari Sabat jatuh pada hari Sabat atau hari ke-7 itu jatuh pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu kalau kita pakai kalender Yahudi. Karena Yesus memakai kalender Yahudi dan dia beribadah pada hari Sabat itu pada hari ke-7 yang dalam kalender Yahudi itu jatuh pada hari Sabtu. Nah, jika memang kita terus berkeras bahwa kekristenan sejati itu harus seperti tradisi yang diceritakan Alkitab, yakni tradisi Yahudi, maka jangankan larangan memakan darah hewan,
Orang Kristen juga tidak boleh memakan hewan yang berkuku belah, yang berkuku panjang tetapi tidak memamah biak seperti babi, dan tidak boleh memakan hewan yang tidak bersisik, dan tidak boleh meminum minuman yang berwarna seperti kopi dan teh. Lalu mengapa kita hanya menekankan satu hukum dari tradisi Yahudi itu, yaitu larangan jangan memakan darah hewan, tetapi kita mengabaikan hukum dan tradisi Yahudi lainnya, seperti kita boleh memakan daging babi tetapi jangan memakan darahnya, kita boleh memakan ikan yang tidak bersisik pun kita boleh makan, dan kenapa kita boleh juga meminum air yang berwarna seperti kopi dan teh? Tentu ini sebuah ketidakadilan dalam memandang hukum-hukum tradisi Yahudi. Dan kalau kita memang terus memaksa bahwa Kristenan sejati itu adalah seperti tradisi Yahudi yang diceritakan Alkitab, seharusnya semua anak laki-laki Kristen yang berumur 8 hari harus disunatkan, karena Yesus juga disunatkan pada umur 8 hari. Kenapa tidak dilakukan orang Kristen sekarang? Yang berikutnya, jika memang harus dipaksakan bahwa Kristen sejati adalah yang sesuai dengan tradisi Yahudi yang ada dalam Alkitab, seharusnya pada hari Sabat atau pada hari Sabat segala aktivitas umat Kristen harus berhenti. Tidak boleh melakukan apapun termasuk makan, minum, berbasuh, dan mencuci tangan, apalagi melakukan aktivitas ekonomi dan berjualan. Lalu mengapa gereja tidak berbuat apa-apa atas hal itu? Yang berikutnya, dan kalaupun benar menjadi Kristen sejati adalah Kristen yang harus sesuai tradisi Yahudi yang diceritakan Alkitab, seharusnya pun kita tidak layak menjadi umat Allah. Karena kita bukan dari keturunan Abraham, orang Yahudi itu, yang terhisap dengan perjanjian Allah. Sebab janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan Nuh dan kepada Musa melalui simbol sunat, melalui simbol tidak memakan darah, melalui simbol Taurat adalah kepada mereka dan keturunan mereka, yaitu orang Yahudi. Dan janji Allah kepada leluhur-leluhur Yahudi itu tidak ada urusannya dengan kita, karena kita tidak keturunan daripada Abraham. Kita adalah keturunan non-Yahudi, di mana leluhur kita adalah penyembah berhala. Dan Yahudi sendiri tidak berkenan untuk bergaul dan bersahabat dengan kita, sebab di mata mereka kita adalah keturunan kafir. Kita adalah bangsa penyembah berhala yang tidak bersunat. Dan kalau memang benar Kristen sejati adalah Kristen yang harus sesuai dengan tradisi Yahudi, maka seharusnya kita mengikuti budaya Semitis itu, di mana setiap laki-laki harus panjang rambutnya. Lalu kenapa kita sekarang berpotong pendek rambut? Bahwa setiap laki-laki harus memelihara kumis dan jenggotnya. Lalu kenapa kita sekarang justru mencukur habis kumis dan jenggot kita? Harusnya setiap laki-laki kemana saja harus berbaju gamis dan memakai sendal gunung. Lalu kenapa kita sekarang justru memakai setelan jas? Ada yang memakai setelan safari dan setelan batik, dan memakai sepatu impor ala Eropa yang mahal-mahal. Dan kalau memang benar Kristen sejati itu harus sesuai dengan tradisi Yahudi seperti yang diterangkan Alkitab, seharusnya setiap orang Kristen yang wafat harus dikebumikan dengan kain kafan. Lalu kenapa Kristen sekarang justru wafat dan dikebumikan tidak memakai kain kafan? Disinilah gereja dan setiap orang Kristen harus sadar. Menjadi Kristen bukan berarti mencabut kita dari akar-akar budaya kita, tetapi menjadi Kristen adalah bagaimana kita menghadirkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pada akar-akar budaya kita. Selagi saya ulangi, kita harus sadar bahwa menjadi Kristen bukan berarti kita tercabut dari akar-akar budaya kita dan menjadi tunduk kepada akar budaya Yahudi. Tetapi sebaliknya menjadi Kristen, kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas akar-akar budaya kita sendiri. Bagaimana dengan kekristenan? Tuhan yang sejati itu menjadi berkenan pada setiap adat istiadat dan bahasa manusia. Jadi timbul pertanyaan besar. Ketika kita menjadi Kristen, apakah kita mau mengikuti tradisi Yahudi yang ada di dalam Alkitab, atau mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan apa yang diperintahkannya di dalam Alkitab? Nah, jika menjadi Kristen berarti mengikuti apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus Kristus melalui sabdanya di Alkitab, maka di dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk tunduk kepada adat istiadat Yahudi. Lalu kita akan lihat teologi baptisan. Seluruh gereja-gereja harus mengakui bahwa di dalam Alkitab tidak ada perintah Tuhan Yesus secara spesifik. Apakah baptisan itu dilakukan kepada orang dewasa dengan cara diselamkan, atau baptisan itu dilakukan kepada anak-anak dengan cara dipercik. Tetapi perintah yang spesifik yang diberikan Tuhan Yesus tentang baptisan yang dicatat Alkitab adalah semua bangsa harus menjadi murid Tuhan Yesus. Karena itu semua bangsa harus dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dicatat dalam Matius 28 ayat 19, redaksinya begini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akan tetapi Alkitab merekam tradisi Yahudi dalam melakukan baptisan itu yang diasumsikan harus dilakukan di Sungai Jordan kepada orang yang dewasa dan harus Islam. Persoalannya, Alkitab sendiri tidak ada menuliskan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan bahwa sakramen baptisan itu harus dilakukan sesuai dengan tradisi Yahudi
yang dicatat Alkitab itu, yaitu harus diperintahkan, harus orang dewasa, harus di sungai, dan harus di selam. Nah akhirnya dalam tata cara atau penerimaan sakramen baptisan itu terbagi dua dalam gereja-gereja di dunia ini. Ada denominasi gereja yang menekankan baptisan itu harus dilakukan di sungai, harus kepada orang dewasa, dan harus di selam sesuai dengan tradisi baptis Yahudi di Alkitab. Akan tetapi ada denominasi gereja yang menolak melakukan perintah baptisan Tuhan Yesus itu seperti tradisi Yahudi yang dicatat oleh Alkitab. Baptisan itu adalah sakramen gerejawi, dan keabsahan sakramen itu sama baiknya diberikan kepada anak-anak atau kepada orang dewasa. Yang menjadi perbedaannya adalah cara penerimaan baptisan itu. Sebagian gereja harus orang dewasa dan harus diselam, dan sebagian gereja anak-anak boleh dibaptis dan boleh dengan cara dipercik. Nah, kalau ada pun kontroversi mengenai baptisan, sesungguhnya bukan karena keabsahan baptisan itu kontroversi itu. Sebab di seluruh gereja dimanapun di dunia pasti akan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu saya katakan, baptisan sebagai sakramen gereja tidak mengalami perbedaan keabsahan, tetapi mengalami perbedaan penerimaan baptisan itu. Sederhananya saya mau katakan, kontroversi baptisan dalam tubuh gereja bukan karena persoalan substansial, tetapi karena perbedaan fungsional, yaitu masalah penerimaan calon yang dibaptis itu. Yang menjadi persoalannya adalah, haruskah gereja saling bertikai dan saling menjadi batu sandungan hanya karena perbedaan fungsional akan baptisan itu? Bukankah seluruh gereja di muka dunia ini satu konsep mengenai keabsahan atau nilai substansial akan baptisan itu, di mana baptisan itu harus di dalam nama Allah Tritunggal, dan baptisan itu adalah ganti sunat itu sendiri, sehingga seorang yang dibaptis akan terhisap menjadi umat Allah dalam perjanjian Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukankah keabsahan baptisan itu adalah tanda pertobatan dan memulai hidup baru sebagai ikrar hidup menurut firman Allah dalam Kristus Yesus, dan menerima karunia Roh Kudus dan memiliki jaminan hidup ke dalam surga? Tidak bisakah gereja-gereja saling menghormati akan perbedaan fungsional dan perbedaan cara penerimaan dalam baptisan itu dalam setiap denominasi gereja? Bukankah justru saling menghakimi, saling merasa benar, saling menjadi batu sandungan karena perbedaan fungsional atau perbedaan cara penerimaan baptisan itu akan menjadi dosa? Setiap gereja harus mengingat bahwa efektivitas kuasa baptisan itu bukan ditentukan cara penerimaan melakukan baptisan itu, entah itu dibaptis dewasa dan selam, entah itu dibaptis anak dan percik. Tapi efektivitas kuasa baptisan itu ditentukan oleh kehendak Allah atas orang yang akan menerima baptisan itu. Bukankah sejarah telah mencatat bahwa ada banyak orang yang tetap jahat sekalipun dia sudah menerima baptisan dewasa dengan cara diselam? Demikian juga ada banyak orang yang tetap jahat sekalipun ia telah menerima baptisan waktu anak-anak dan dipercik. Atau adakah gereja yang dapat mengklaim dan menjamin bahwa setiap orang yang telah dibaptis dewasa dengan cara diselam, maka semua orang yang dibaptis itu akan menjadi baik dan terus baik sampai akhir hidupnya? Atau adakah gereja yang dapat mengklaim dan menjamin bahwa setelah seseorang yang dibaptis pada masa anak-anak dan dipercik, maka orang itu akan menjadi baik dan tetap baik selama hidupnya? Tidak akan ada gereja yang mampu mengklaim atau menjamin hal itu. Karena kapasitas gereja hanya sebagai alat Allah untuk menyelenggarakan pemberitaan Injil pertobatan dan sakramen baptisan. Apakah sakramen baptisan itu dapat dipertanggungjawabkan orang itu sampai akhir hidupnya? Itu bukan lagi kapasitas manusia atau kapasitas gereja. Itu sudah kapasitas kehendak Allah. Lalu mengapa gereja ribut-ribut dan saling klaim yang paling benar antara persoalan baptisan dewasa dan selam dengan persoalan baptis anak dan percik? Gereja-gereja meributkan dan bertikai karena persoalan antara baptisan dewasa dan selam dan baptisan anak dan percik adalah gereja-gereja yang lebih menekankan tradisi manusia dalam baptisan itu ketimbang mengedepankan rahmat Allah atau kasih karunia Allah dalam baptisan itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah kita adalah Allah omnipresent, Allah yang maha hadir. Allah kita hadir dalam diri setiap orang. Allah hadir dalam diri orang dewasa, Allah hadir dalam diri anak-anak. Allah hadir dalam baptisan dewasa dan selam, dan Allah juga hadir dalam baptisan anak dan percik. Sebab Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu siapa kita manusia yang seolah-olah kita lebih besar dari sabda Tuhan Yesus ini dengan berkata, hanya di baptisan dewasa dan selam saja Tuhan hadir, sedangkan di baptisan anak kecil dan percik Tuhan tidak hadir? Atau sebaliknya, hanya di baptisan anak dan percik saja Tuhan hadir, sedangkan di baptisan dewasa dan selam Allah tidak hadir? Oleh karena itu, kebenarannya adalah perintah baptisan yang disabdakan Tuhan Yesus itu berlaku untuk semua bangsa, baik itu bangsa orang dewasa dan baik itu bangsa anak-anak. Tergantung konteks dan tradisi bagaimana yang dianut denominasi gereja itu dalam penerimaan baptisan itu. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Artinya, baptisan itu bisa dilakukan kepada orang dewasa, dan baptisan itu juga bisa dilakukan kepada anak-anak, karena orang dewasa dan anak-anak adalah golongan semua bangsa.
Nah, jika ada denominasi gereja yang menekankan baptisan itu harus sesuai dengan tradisi Yahudi dalam Alkitab, yakni harus di Sungai Jordan, harus dewasa dan harus diselam, silakan saja dilakukan. Asal baptisan itu dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tidak perlu menghakimi dan menjadi batu sandungan bagi pihak gereja lain yang tidak melakukan sakramen baptisan itu sesuai tradisi Yahudi dalam Alkitab, dan demikian sebaliknya. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas, maka perkara baptisan dewasa dan anak, baptisan selam dan percik, sesungguhnya itu bukan perkara perbedaan keabsahan dari baptisan itu. Karena keabsahan dari baptisan itu ada di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi perbedaan baptisan dewasa dan anak, baptisan selam dan percik, itu adalah perbedaan cara penerimaan akan baptisan itu, atau saya sebut sebagai perbedaan fungsional atau perbedaan tata cara dalam melaksanakan liturgi pembaptisan itu. Dan persoalan baptis dewasa dan anak dan persoalan baptis selam dan percik, hal itu berkaitan dengan perbedaan sudut pandang dalam mendekati kebenaran Alkitab itu sendiri. Satu denominasi gereja mengkehendaki agar baptisan itu dilakukan seperti tradisi Yahudi yang ada dalam Alkitab, sehingga baptisan itu harus dilakukan di sungai kepada orang dewasa dan harus diselam. Sedangkan satu denominasi gereja lainnya menolak melakukan pembaptisan itu dengan tradisi Yahudi yang diceritakan Alkitab, sebab tidak ada perintah Tuhan Yesus dalam Alkitab untuk melakukan pembaptisan itu sesuai adat istiadat Yahudi. Karena itulah baptisan itu dilakukan kepada anak-anak dan dilakukan dengan cara dipercik. Jika persoalan yang sesungguhnya adalah persoalan fungsional, bukan persoalan keabsahan atau substansional, saya pikir di sini kita hanya perlu pendewasaan iman dari setiap gereja. Kita perlu hikmat dari Tuhan dalam setiap gereja, agar perbedaan fungsional itu tidak menjadi ajang euforia, ajang isme, ajang superioritas, ajang saling menghina, atau ajang saling menghakimi yang tanpa disadari gereja mereka telah berlomba menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaranya karena persoalan baptisan. Baiklah denominasi gereja baptis, Pentakosta, dan karismatik menghormati gereja-gereja Arus Sama atau Lutheran yang melakukan baptisan kepada anak dengan cara dipercik, karena dasar mereka juga melakukan itu dari Alkitab, tanpa harus melecehkan, tanpa harus menggugat menghakimi baptisan dilakukan oleh gereja-gereja itu. Begitu juga gereja-gereja mainstream atau Lutheran, baiklah menghormati baptisan dewasa dan selam yang sering dipergunakan gereja baptis, Pentakostal, dan karismatik, tanpa harus melecehkan, menggugat, dan menghakimi baptisan yang dilakukan oleh gereja-gereja mereka. Akan tetapi mengenai baptisan ulang atau seseorang yang menerima 2 kali pembaptisan dalam dirinya, hal itu sungguh-sungguh sesuai dan tidak alkitabiah, dan dapat dipastikan sesuatu tindakan atau perbuatan yang lari dari kebenaran Alkitab itu adalah dosa. Karena itu, baiklah setiap orang Kristen di seluruh penjuru dunia ini untuk mempertahankan dan mempertanggungjawabkan baptisan yang sudah ia terima. Jangan mau lagi tergoda oleh hasutan rayuan dari pihak manapun agar dibaptis ulang atau dibaptis 2 kali dengan mencuri dalil-dalil yang ada di dalam Alkitab. Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tidak ada orang di dalam Alkitab yang dibaptis 2 kali, dan tidak ada orang-orang suci yang dipakai Allah melakukan pembaptisan 2 kali kepada seseorang. Kiranya melalui teologi baptis ini kita bisa saling mengerti dan memahami tentang baptisan yang sudah kita terima, dan kita bisa memandang saudara-saudara kita agar kita membawa banyak lagi orang untuk mengenal Tuhan Yesus dan memperoleh baptisan. Entah Tuhan memanggil dia dalam kondisi anak-anak, biarlah terpuji ketika dia dibaptis dalam anak-anak. Entah Tuhan memanggil dia dalam kondisi dia sudah dewasa, biarlah ia dibaptis dalam kondisi dewasa dan Tuhan terpuji dalam kondisi itu. Entah Tuhan memakai agar ia dicelupkan, ditenggelamkan di dalam sungai, biarlah Tuhan dimuliakan di sana. Atau Tuhan memercikinya, menuangkannya seperti Allah menuangkan, mencurahkan, memerciki dengan Roh Kudus, biarlah juga Allah dimuliakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.